بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat darinya, yang mana kita tidak bisa melaksanakan kebaikan sekecil apapun tanpa nikmat darinya. Dan di antara nikmat dari Allah adalah taufik. Kita dibukakan hati kita dan diberikan kemudahan untuk terus melaksanakan kebaikan. Sebagaimana juga kita bisa duduk di sini saat ini untuk dalam rangka melanjutkan belajar kita di Majlisul Mudarasah. Ini semata-mata hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan nikmat ini dan ditambahkan, dan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat ini. Kemudian kita niatkan belajar kita di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghilangkan kejahilan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan memperbaiki amalan kita. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Di pertemuan yang lalu, kita masih di pembahasan rukun-rukun salat, yang mana kita sudah mulai membahasnya dari beberapa pertemuan terakhir. Dan sebagaimana kita telah membaca di kitab Sulamut Taufiq, disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, di sana rukun-rukun salat ada 17. Maka kalau hitungan 17 itu termasuk tumakninah di 4 rukun. Tumakninah dihitung sebagai rukun tersendiri. Ada ruku, i'tidal, sujud, dan di antara dua sujud. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwasanya tumakninah itu bukan rukun tersendiri, tapi tumakninah itu sudah suatu keharusan yang harus dilaksanakan pada rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, yaitu ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Jayid. Dan kita sebelumnya sudah membahas beberapa rukun yang disebutkan oleh al-muallif di sana. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu niat. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram, kemudian yang ketiga yaitu berdiri. Kita sudah membahas masing-masing dengan rinci dan detil-detilnya, keterangan-keterangannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian di pekan lalu atau di pertemuan yang lalu kita mulai masuk ke pembahasan rukun yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Namun, pembahasan rukun yang keempat ini belum kita selesaikan di pekan lalu. Dan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini di malam hari ini. Di pekan lalu, sambil murajaah sedikit supaya bersambung pembahasan kita, di pekan lalu kita sudah membahas mahallu wujubi qiraatil Fatihah,
kapan saja, pada sholat apa saja kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Maka kita jelaskan sebelumnya bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah rukun pada setiap sholat. Semua jenis sholat dan bagaimanapun juga sholatnya. Pada setiap rokaatnya maka harus dibaca Al-Fatihah. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik sholatnya itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah sebagai imam maupun sebagai makmum. Baik sholat jamaahnya itu pada sholat jahriyah maupun sirriyah. Tanpa terkecuali. Semua jenis sholat itu wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rukun saat berdiri. Dan kita sebutkan juga kemarin apa yang melandasi pendapat ini. Maka yang melandasi pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang kita sebutkan secara lengkap di pekan yang lalu. Yaitu dalam satu lafadznya disebutkan, dalam satu redaksinya disebutkan, kunna nusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada atau fi salatis subh. Dahulu kami pernah bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh. Fathaqulat alaihi qira'ah. Namun beliau kesulitan dalam membaca. Maksudnya dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Falamma faragha, kemudian ketika selesai salat, beliau langsung bertanya. Faqal, falamma faragha faqal, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya ada yang membaca. Sepertinya ada yang membaca di belakang imam. Sepertinya di antara kalian ada yang membaca di belakang imam. Maksudnya membaca Al-Quran. Saat imam juga membaca Al-Quran. Maka di antara sahabat ada yang menjawab, Naam, hada ya Rasulullah. Betul, ini orangnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, La taf'al. Jangan melakukan hal itu. Maksudnya, jangan membaca di belakang imam. Namun masih ada lanjutannya. La taf'alu illa bifatihatil kitab. Fa'innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jangan melakukan hal itu. Jangan membaca di belakang imam. Kecuali membaca Al-Fatihah. Karena tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya salatnya adalah salat berjamaah. Dan Rasulullah ini bersabda kepada para sahabat yang berlaku sebagai makmum. Dan salatnya adalah salat jahriyah karena jamaah salat subuh. Maka dari itu, atau berdasarkan hadis ini, para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun, wajib dibaca pada semua jenis salat. Meskipun salatnya adalah salat berjamaah sebagai makmum dan salatnya adalah salat jahriyah. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Dan kita sudah jelaskan juga di pertemuan yang lalu cara membaca Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah itu bagaimana? Maka membaca Al-Fatihah yang paling afdol adalah dengan hafalan. Kalau seandainya seseorang tidak hafal Al-Fatihah, maka boleh dengan membaca mushaf atau semisalnya. Seperti sekarang ada aplikasi mushaf di dalam HP. Tidak mengapa kalau seandainya seseorang tidak hafal Al-Fatihah, maka bisa membacanya dengan melihat tulisan. Namun seandainya tidak bisa juga, maka membaca Al-Fatihah itu boleh dengan talqin. Seandainya ada yang mentalqin. Ada orang di sampingnya yang mentalqinnya, kemudian ditirukan oleh orang yang sholat. Itu bisa juga. Ala kulli hal selama bisa membaca Al-Fatihah, maka harus membaca Al-Fatihah. Kalau tidak bisa, bagaimana nanti akan kita bahas di akhir insya Allah. Ada tidak kondisi-kondisi yang imam itu mewakili bacaan makmum. Imam mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Tadi kan membaca Al-Fatihah wajib.
dalam semua kondisi, dalam semua sholat maksudnya. Uh, Naam, di sana ada kondisi yang bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Kapan itu? Jika makmum itu masbuk. Baik masbuk seluruh Al-Fatihahnya, misalkan masbuk saat imam sudah ruku, maka langsung takbiratul ihram, kemudian ruku untuk ruku bersama imam. Maka kondisi seperti itu, Fatihahnya, Al-Fatihahnya makmum diwakili imam dan mendapatkan rokaat tersebut. Demikian juga kalau misalkan masbuk sebagian Al-Fatihahnya. Masbuk sebagian Al-Fatihahnya maksudnya bagaimana? Jika masuk di dalam sholat saat imam selesai Al-Fatihah dan membaca ayat yang lain selain Al-Fatihah. Kemudian makmum yang harus dilakukan makmum apa? Takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah. Namun ketika Al-Fatihahnya makmum belum selesai, kemudian imamnya sudah ruku, maka ikut ruku. Maka makmumnya ikut ruku karena ini kondisi masbuk. Ini kondisi masbuk, maka tidak mengapa. Berbeda halnya seperti yang ditanyakan di pekan yang lalu, bagaimana kalau misalkan seseorang makmum itu bermakmum sejak awal, atau misalkan di rokaat kedua atau rokaat ketiga, imamnya cepat, imamnya bacaannya cepat, sehingga makmum Al-Fatihahnya belum selesai. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika Al-Fatihahnya makmum belum selesai, namun imamnya sudah terlanjur ruku'? Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan oleh makmum adalah menyelesaikan Al-Fatihahnya. Yang harus dilakukan makmum adalah menyelesaikan Al-Fatihahnya selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua pada rokaat itu. Maksudnya sebelum imam masuk ke rokaat berikutnya. Atau dengan istilah lain, sebelum terlewat 3 rukun panjang. Sebelum terlewat 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu yaitu ruku, kemudian 2 sujud. Itu rukun panjang semua. Bagaimana dengan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud? I'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun pendek. Maka kalau dalam masalah tertinggal Al-Fatihah, rukun pendek tidak dihitung. Yang dihitung adalah rukun panjang. Jadi, selama imam belum bangkit dari sujudnya yang kedua untuk masuk ke rakaat berikutnya, maka makmum harus menyelesaikan Al-Fatihah. Begitu Ibu sekalian. Jayid. Lalu bagaimana kalau misalkan imam sudah terlanjur bangkit untuk rakaat kedua, terus makmumnya juga belum selesai juga, maka maka mengikuti imam, langsung mengikuti imam, dan rakaat yang pertama tadi tidak dihitung untuk makmum. Jadi dia langsung masuk ke rakaat berikutnya. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah dan semoga tidak bingung memahami kalian. Ustadz, Nah, jadi yang tadi tuh yang kedua kan yang baca yang sholat berjamaah yang pertama itu kan masbuk. Tadi yang Ustadz jelaskan, nah, yang kita sholat berjamaah. nah. Kalau masbuk, Ah, yang masbuk yang imam. ya bentar. Nah, Yang pertama kasusnya kan masbuk dia. nah, Masbuk. Terus dia belum selesai baca Al-Fatihah, imam udah keburu ya istilahnya ruku. nah, Kita nggak apa-apa kan nggak menyelesaikan gitu ya. Oke, itu nah. kasus Sedapatnya, pertama. tapi Terus yang harus kasus kedua, membaca sedapatnya. Tapi harus membaca sedapatnya kalau oh iya misalkan iya, ada berarti waktu untuk berdiri. Kalau ada waktu untuk berdiri, maka harus membaca sedapatnya. Jadi justru di sana dianjurkan untuk tidak membaca sunnah-sunnah, membaca bacaan-bacaan yang sunnah. Misalkan bacaan-bacaan yang sunnah apa? Doa istiftah itu kan sunnah. Ketika sudah tahu imam ini sudah menjelang ruku, udah bentar lagi mau ruku ini, maka yang harus Iya. diutamakan adalah rukunya dulu, baca Al-Fatihah dulu.
Kalaupun ternyata bacaan Al-Fatihahnya belum selesai, kemudian imam ruku, ya sudah ikut ruku. Nanti sisanya diwakili oleh imam. Gitu. Oh iya iya iya. Terus sisanya diwakili imam ya. Nah, Kemudian yang kedua, sholat berjamaah dia ikut dari awal. nah, Terus tapi belum kelar atau dia. di rokaat kedua atau rokaat ketiga gitu ya. Oh, Nah, atau dari awal rokaat kedua apa tiga gitu ya. nah, Itu Al-Fatihahnya belum kelar, tapi imam udah ruku gitu. nah, maka harus Kita menyelesaikan Al-Fatihah selesaikan selama imam belum bangkit dari sujud yang yang kedua. kedua gitu. Untuk Nah, untuk masuk ke rokaat berikutnya Om, ya. untuk masuk untuk masuk rakaat berikutnya. Tetapi kalau misalnya bacanya emang bener-bener lama, udah udah keburu kebacut berdiri imamnya, berarti kita lanjut ke apa namanya ngikutin tetap ngikutin imam, cuman yang Langsung tadi dia mengikuti imam. ketinggalan dihitung nanti dia harus membayar kekurangannya nanti terakhir gitu. Sahih. Jadi Ya. tadi tidak dihitung rokaatnya yang tadi Om, ya. Oh iya iya iya. Iya iya Nah, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. saya kenakan kasih. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa syarat sah Al-Fatihah. Ya kan Ibu sekalian? Kita sebutkan bahwasanya syarat sah Al-Fatihah itu sebenarnya ada 11. Namun yang kita bahas baru berapa Om? 3 kalau tidak salah. Iya, Ustaz. Nah, syarat yang pertama, apa Om Mahat sekalian? Syarat yang pertama adalah Jangan. membaca seluruh ayatnya dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang terlewat satu pun. Yang jumlah ayat Al-Fatihah itu ada 7. 7 itu hitungannya dari basmalah. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah yang harus dibaca. Wajib dibaca. Gitu Ibu sekalian ya. Seandainya kurang ayat, seandainya Al-Fatihah itu kurang ayat, maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Kalau hal itu dilakukan dengan sengaja, tahu hukumnya, maka batal. Kalau meninggalkan ayat dengan sengaja dan tahu hukumnya, maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Begitu Ibu sekalian ya. Waqallahu jami'. Tapi bagaimana kalau misalkan terlewat ayat, namun karena tidak sengaja, entah itu karena lupa atau karena tidak tahu. Ah, Termasuk juga kemarin ada yang bertanya kalau tidak salah, bagaimana kalau misalkan lupa membaca Al-Fatihah, entah itu sebagai makmum atau sebagai imam. Maka apa yang harus dilakukan? Maka sholatnya tidak batal dan harus mengulangi bacaan Al-Fatihah itu. Harus mengulangi bacaan Al-Fatihah itu sebelum, kalau misalkan ingatnya sebelum ruku, kalau misalkan ingatnya sebelum ruku, maka harus membaca Al-Fatihah sebelum ruku itu. Itu Ibu sekalian ya. Kalau misalkan ingatnya adalah sebelum ruku, maka harus dibaca Al-Fatihahnya sebelum ruku. Kalau misalkan ingat sebelum ruku, kalau tadi belum membaca Al-Fatihah, kemudian sengaja ruku, maka batal. Batal sholatnya. Itu kalau ingatnya sebelum ruku. Ingat bahwasanya tadi belum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan ingatnya sudah tidak berdiri lagi, entah itu sudah ruku, sudah i'tidal, atau sudah sujud, dan seterusnya, itu baru ingat. Atau di rokaat setelahnya baru ingat, oh tadi rokaat sebelumnya tadi belum membaca Al-Fatihah. Atau ragu, apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Maka apa yang harus dilakukan? Maka rokaat yang
lupa Al-Fatihahnya tadi, atau ragu tadi sudah membaca Al-Fatihah atau belum, itu tidak dihitung satu rakaat. Yang harus dilakukan adalah menambah rakaat yang lain setelahnya, setelah nanti selesai semua. Begitu Ibu Selan ya? Maksudnya sebelum jadi nanti rakaat terakhir yang harusnya misalkan sholat sholat 4 rakaat harusnya tadi di rakaat pertama atau rakaat kedua lupa atau ragu ini sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka di rakaat keempat, di akhir rakaat keempat dia tidak tasyahud akhir, melainkan berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat dan membaca Al-Fatihah di sana, baru diakhiri nanti tasyahud akhir dan salam. Begitu Ibu Selnya. Halo? Iya, Ustadz lagi berusaha memahami. Kan kadang-kadang kan ada kasus seperti itu Ibu sekalian ya. Misalkan, oh tadi saya sudah membaca Al-Fatihah belum ya? Lupa, tadi membaca Al-Fatihah belum ya? Nah, itu ragu. Atau betul-betul yakin, oh tadi belum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau itu ingatnya, sadarnya, atau ragunya itu sebelum ruku, maka harus dibaca saat sebelum ruku itu. Kalau sengaja ditinggalkan, maka batal salat. Nah, kalau muncul keraguan atau ingatnya itu setelah ruku dan seterusnya, maka seperti itu tadi, nambah nambah rakaat. Gitu Ibu Selanya. Jadi, jika sholat lupa atau ragu, sudah baca Al-Fatihah atau belum, Maka ada berapa dilihat kondisi ya? Berapa kondisi ingatnya ya? kapan. Nah, Nah, ingatnya kapan atau ragunya itu kapan? Sebelum ruku atau setelah ruku sebelum, gitu. kalau sebelum ruku, maka dia bacalah tuh Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan sebagai makmum bagaimana? Nah, seperti kondisi yang pertama tadi. Meskipun imam sudah ruku, maka kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah Mengampuni. selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua gitu. Ya, 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 ya. Nah, kembali ke yang tadi. Tapi kalau misalnya sengaja, wes lah rasa itu udah batal tuh sholat ya. Nah, tapi kalau Nah, misalkan ingatnya setelah ruku, maka tambah rokaat. ya, oke Ustaz. Karena rokaat yang tanpa Al-Fatihah tadi tidak sah. Nggak Itu kalau dihitung. dalam kondisi lupa, Ibu sekalian ya. Itu kalau dalam kondisi lupa dan tidak sengaja atau tidak tahu. Tapi kalau misalkan sengaja meninggalkan Al-Fatihah, sengaja tidak membaca Al-Fatihah, itulah secara mutlak itu batal, batal sholatnya. Gitu Ibu sekalian. Hmm. Visual, Wahad, ada pertanyaan? Ahlan wa sahlan, Wahad yang baru bergabung. Wa hafadhakum najami. Lanjut Ustaz. Afwan. Laba saya sallallahu marana. Kemudian syarat sah Al-Fatihah yang kedua kemarin apa Wahad sekalian? Membaca semua tasydidnya, ada 14 tasydid. Sahih. Menjaga agar semua tasydidnya tidak ada yang berkurang, tidak ada yang hilang. Jadi harus dibaca semua tasydid-tasydidnya. Yang jumlah tasydid di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Kemarin sudah kita sebutkan satu persatu dari mulai basmalah sampai ayat terakhir. Ada 14 tasydid. Maka 14 tasydid itu tidak boleh berkurang sama sekali. Kalau berkurang, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Jika Al-Fatihahnya tidak sempurna, berarti tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka di sini juga batal sholatnya jika itu dilakukan dengan sengaja, tahu hukumnya. Maka batal. Gitu ya, sekalian. Batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Kalau dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya. Maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholat. Gitu ya, sekalian. Ini sama Ya. seperti yang syarat yang pertama tadi. Kalau misalkan eh, tidak sengaja atau ragu, ya berarti harus mengulang Al-Fatihahnya tadi, Ibu sekalian. Wadih Mahat. Wadih. Nah, sama persis seperti syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang ketiga apa mas sekalian? Harus berturut-turut. Nah, mualah. Mualah maksudnya berturut-turut atau bersambung, berkesinambungan. Mualah itu bersambung, berkesinambungan atau berturut-turut. Maksudnya tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda yang memutus ayat-ayat Al-Fatihah. Begitu Ibu sekalian ya. Tidak boleh ada jeda yang memutus ayat-ayat Al-Fatihah. Maka jeda yang memutus ayat-ayat Al-Fatihah itu bagaimana gambarannya? Misalnya seseorang diam lama tanpa udzur. Diam lama tanpa udzur. Misalkan membaca ayat pertama, kedua, ketiga, kemudian diam lama tanpa udzur. Bukan karena misalkan bernafas. Kalau misalkan diam karena mengambil nafas itu normal. Itu yu'tafar, itu dimaklumi. Tapi kalau diamnya lama tanpa uzur, maka membatalkan apa? Membatalkan Al-Fatihahnya saja. Bukan membatalkan sholat, tapi membatalkan Al-Fatihahnya saja. Gitu ya. Mualah kalau tidak dilakukan, itu membatalkan Al-Fatihahnya saja, tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan syarat yang pertama dan kedua tadi. Syarat yang pertama, syarat yang kedua terkait dengan membaca seluruh ayat, kemudian menjaga semua tasydidnya, yaitu membatalkan Al-Fatihah dan membatalkan sholatnya. Kalau dilakukan dengan sengaja tahu, maka membatalkan Al-Fatihahnya dan membatalkan sholatnya. Tapi kalau al-muwalah ini berturut-turut, berkesinambungan, harus dibaca bersambung. Ini kalau misalkan tidak dilakukan, maka yang batal adalah Al-Fatihahnya, bukan sholatnya. Lalu contoh juga gambaran yang jeda yang memutus ayat-ayat Al-Fatihah itu bagaimana? Tadi berdiam lama tanpa udzur. Yang kedua, berdiam sebentar dengan niat memutus bacaan Al-Fatihah. Itu juga namanya jeda memutus bacaan Al-Fatihah. Meskipun hanya sejenak, kalau disertai niat memutus bacaan Al-Fatihah, maka itu juga batal Al-Fatihah. Ustadz, Afan diulang lagi Ustadz yang kedua tadi. Yang Yang pertama kedua, diam lama tanpa uzur, ya. Yang kedua yang pertama tadi, apa Om? diam lama tanpa uzur, Berdiam lama tanpa uzur, ya? Berdiam iya, lama tanpa uzur. tanpa uzur. Nah, yang kedua Kemudian yang kedua, berdiam sejenak, diam sejenak dengan niat memutus Al-Fatihah. Diam dengan sejenak niat dengan niat memutus Al-Fatihah, memutus bacaan Al-Fatihah. Misalkan membaca ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian diam sejenak, tapi niatnya di dalam hati memang sengaja mau memutus bacaan Al-Fatihah. Gitu, ya. Tergambar maksud saya? Bisa difahami maksud saya? niat memutus bacaan Al-Fatihah saya masih belum itu Ustadz. Masih belum Bagaimana? tergambar Ustadz. Ya sudah, maksudnya ya memutus, bukan tidak ingin menyambung bacaan ayat-ayatnya. Kan bacaan tadi harus syaratnya kan yang ketiga tadi harus mualah, harus bersambung. Semua bacaan dari awal sampai akhir itu harus bersambung, tidak boleh ada yang memutus. Memutus ini bisa jeda yang panjang tanpa udzur, bisa jeda sejenak kalau diniatkan untuk memutusnya, meskipun sejenak. Begitu Ibu sekalian. Ya, ya. Tadi yang pertama tadi diam lama tanpa uzur. Uzurnya apa? Kalau ada uzur itu uzurnya apa mas sekalian? Misalnya uzur karena lupa, misalkan. Lupa, kemudian diam untuk mengingat-ingat. Ayat selanjutnya apa ya? Nah, itu uzur itu. Gitu Ibu sekalian ya. Maksudnya nggak hafal gitu kali Ustadz ya. Atau misalnya atau dia lupa Lupa, udah lupa. sampai mana gitu. Udah ayat Nah, berapa gitu kali ya Ustadz. lupa mungkin sangat mungkin sekali orang lupa itu sangat mungkin sekali. Bahkan ulama qurra itu seperti Al-Kisai
rahimahullahu taala itu pernah diriwayatkan lupa, bahkan atau temannya Al-Kisai, Al-Kisai pada suatu ketika menjadi imam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Al-Imam Al-Kisai itu terkenal sebagai ulama lughah, ulama bahasa Arab, dan ulama qiraah. Suatu ketika beliau diminta untuk jadi imam, dan di sana ada Khalifah Harun ar-Rasyid dan ulama-ulama qurra yang lain. Tapi suatu ketika beliau saat menjadi imam itu, beliau lupa bacaan. Tapi beliau lupanya bukan di Al-Fatihah. Hanya saja ketika selesai sholat itu, temannya yang juga ulama qiraah juga, maksudnya mentertawakannya dan agak-agak ngejek. Akhirnya apa besoknya? Ketika temannya ini menjadi imam, justru malah lupanya pada Al-Fatihah. Lupa Al-Fatihah, lebih parah. Iya, Makanya kalau ada yang kurang baik itu jangan diejek, jangan ditertawakan. Karena mungkin hal itu bisa menimpa diri kita sebagai azab buat kita. Na'udzubillah min dzalik. sebelah. Ah, baik. Kemudian mungkin ada gambaran yang lain, jeda yang memutus bacaan Al-Fatihah. Apa itu? Yaitu membaca zikir selain zikir-zikir untuk kemaslahatan sholat. Membaca zikir selain zikir-zikir untuk kemaslahatan sholat. Misalnya bagaimana? Misalkan ada yang bersin, entah itu yang bersin dirinya sendiri atau temannya di sampingnya. Kalau misalkan ada yang bersin, misalkan dia sendiri bersin, kemudian dia membaca Alhamdulillah, maka ini zikir ini bukan untuk kemaslahatan sholat. Maka memutus Al-Fatihah. Begitu ibu sekalian ya. Kalau misalkan dia bersin di pertengahan Al-Fatihah kemudian membaca Alhamdulillah, tahmid, maka batal Al-Fatihahnya. Namun Maksud, sholatnya tidak batal. Sholatnya maksudnya tidak batal. alhamdulillah yang Tak- dijaharin gitu maksudnya gitu Ustaz ya. Ya, atau misalkan eh yarhamukallah, yarhamukallah. Kalau itu batal sholatnya. Kita sudah bahas di pembatal-pembatal sholat. Kalau Iya. dia membaca yarhamukallah, maka batal sholat. Bukan hanya batal Al-Fatihahnya. Tapi kalau misalkan Alhamdulillah untuk dirinya sendiri, itu batal Al-Fatihahnya, tapi sholatnya tidak batal. Begitu ya usahalan ya. Iya, Ustaz. Kalau dikir-dikir untuk kemaslahatan sholat, maka tidak membatalkan Al-Fatihahnya. Dikir untuk kemaslahatan sholat kemarin contohnya apa? Mengaminkan. Setelah misalkan imam selesai Al-Fatihah, kemudian kita di pertengahan Al-Fatihah, maka kita mengaminkan Al-Fatihahnya imam. Kemudian kita lanjutkan. Al-Fatihah kita tidak masalah. Termasuk zikir untuk kemaslahatan sholat itu adalah eh, untuk mengingatkan bacaan imam. Misalkan imam salah membaca. Misalkan imam salah membaca, maka kita ingatkan dengan niat membaca Al-Quran fakot, dengan niat membaca Al-Quran saja, atau niat membaca Al-Quran dan mengingatkan. Kalau misalkan niatnya hanya mengingatkan saja, atau tidak dirinci niatnya, maka membatalkan sholat. Sebagaimana kita bahas di pembatal-pembatal sholat sebelumnya. Ya kan Ibu Sinan? Kalau Hmm. mengingatkan imam, itu harus disertai niat membaca Al-Quran. Atau kalau misalkan yang diucapkan adalah Subhanallah, niatnya adalah zikir. Atau disertai uh, niatnya membaca Al-Quran atau zikir disertai mengingatkan imam. Kalau misalkan niatnya hanya mengingatkan imam saja, atau mutlak tidak dirinci niatnya, maka batal sholatnya. Nah, jadi misalkan kalau imamnya salah, kemudian kita bilang subhanallah atau mengingatkan bacaan imam yang imam lupa di sana dengan niat tadi yang kita sebutkan, maka itu tidak memutus bacaan Al-Fatihah. Begitu Ibu sekalian ya? Tidak memutus bacaan Al-Fatihah. Karena untuk kemaslahatan sholat. Nah, kurang lebih seperti itu menghasilkan.
Apa Ustaz Lalu izin tadi, bertanya? tunggu sebentar Om ya, tunggu sebentar. Tadi Ustaz. saya mengatakan al-muwalah, yaitu ayat-ayat Al-Fatihah ini harus bersambung semuanya, tidak boleh terputus, harus berkesinambungan, berturut-turut. Tapi kalau tidak dilaksanakan al-muwalah ini, yang batal hanya Al-Fatihah. Salatnya tidak batal. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya Al-Fatihahnya terputus, maka yang harus dilakukan bukan memulai sholatnya dari awal lagi, tapi memulai bacaan Al-Fatihahnya dari awal lagi, mengulang bacaan Al-Fatihahnya dari awal lagi. Begitu Ibu sekalian ya. Ini berbeda dengan yang pertama dan kedua. Syarat yang pertama dan kedua itu membatalkan Al-Fatihah dan membatalkan sholat. Kalau syarat yang ketiga ini, yang batal hanya Al-Fatihahnya saja. Sholatnya tidak batal. Jadi yang harus dilakukan adalah mengulang dari awal Al-Fatihahnya, bukan sholat. Wadah mahat? Waduh. Jayid. Jadi kalau misalkan bersin, Alhamdulillah. Yang diulangi Al-Fatihahnya dari awal. Bismillah. Pertanyaan Bu Siti Tafadholi. Jazakumullah Ustaz. Yang itu Ustaz kan ada hadis yang dari Ummu Salamah itu Ustaz, yang Rasulullah membaca ayatan berarti kan berhenti satu ayat itu berhentinya dalam rangka mengambil nafas atau bagaimana Ustaz Rasulullah? Naam, tanafus. Mengambil nafas. Mengambil nafas. Bukan berhenti untuk memutus bacaan Al-Fatihah. Tidak. Maksudnya bacaannya tidak terburu-buru sudah. Bukan disambung antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kan misalkan ya, sebenarnya membaca Al-Fatihah bisa disambung kalau misalkan waktunya tidak banyak, kemudian buru-buru disambung dari basmalah sampai ayat terakhir bisa disambung ya atau ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disambung seperti itu terus. Tapi Rasulullah kebiasaannya tidak seperti itu. Rasulullah kebiasaannya itu ah, ayat per ayat berhenti. Gitu maksudnya. Dalam rangka Per nafas ayat ya. nafas, per ayat nafas gitu. Ustaz. Satu lagi Ustaz kan yang itu Ustaz, hadis Aisyah yang sholat memberikan gerakan isyarat tangan itu maksudnya isyarat tangannya seperti Bagaimana? apa Ustaz? Bagaimana? Aisyah, hadis yang tentang Aisyah memberikan isyarat tangan ketika sholat itu Ustaz, itu memberikan isyarat tangannya seperti apa ya? Yang mana? Allah alam, saya tidak tahu. Hmm. Kan pernah baca di buku Sunnah Nabi yang ditinggalkan itu ketika misalnya ada yang mengucapkan salam, menjawab salam, misalnya ketika kita sedang sholat, terus dengan kita menjawabnya dengan gerakan isyarat tangan gitu, Ustaz. Cukup Nah, dengan itu gerakannya gimana? mengangkat tangan gitu saja tidak? Nah, cukup dengan mengangkat tangan gitu saja. Mengangkat Jadi satu kalau tangan. gerakan yang tidak lebih dari 3 kali dan tidak berulang-ulang, Sahih. tidak masuk dalam Nah, rangka. tidak tidak bukan tiga gerakan yang berturut-turut. Nah, Ustaz. Subhanallah. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masih barak. Kita lanjutkan mahasiswa sekalian. Nah, Ustaz. syarat yang berikutnya yaitu syarat yang keempat mahasiswa sekalian. Syarat yang keempat adalah tertib. Membaca ayat-ayat Al-Fatihah dengan tertib. Maksudnya urutannya sesuai dengan urutan yang kita ketahui bersama yang tertulis di dalam mushaf. Maka tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan acak, dibolak-balik. Baik dibolak-baliknya itu kata perkataannya dibolak-balik atau ayatnya yang dibaca tidak berurutan. Maka tidak boleh seperti itu. Jika syarat yang keempat ini, yaitu membaca ayat-ayat Al-Fatihah dengan tertib, ini tidak dilakukan, maka batal Al-Fatihahnya. Namun, tidak batal sholatnya. Persis seperti syarat yang ketiga tadi. Batal Al-Fatihahnya, tapi tidak batal sholatnya.
Apa yang harus dilakukan berarti? Yang harus dilakukan adalah mengulang Al-Fatihahnya dari awal dengan tertib. Begitu Ibu sekalian ya. Subhanallah. Wadih Wahad. Ada Ustaz. Nah, Waduh. jayid. Ya. Atau kalau misalkan seseorang, kalau misalkan, seseorang misalkan membaca Al-Fatihah itu dari pertengahan Al-Fatihah sampai akhir, pertama membacanya dari pertengahan Al-Fatihah sampai akhir, kemudian baru dari ayat pertama. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maka bacaan yang kedua tadi, yang dari ayat pertama itu harus dilanjutkan tanpa jeda dan berturut-turut sampai akhir. Yang pertama tadi tidak dihitung. Gitu Ibu sekalian. Intinya kalau syarat yang ketiga ini, keempat ini, syarat yang keempat ini tertib dengan urutan yang sesuai. Kalau tidak dilaksanakan, maka batal Al-Fatihahnya. Namun sholatnya tidak batal. Yang harus dilakukan adalah mengulang Al-Fatihahnya dari awal dengan tertib. Sudah, itu intinya. Begitu Ibu sekalian ya? Ya. Jayid. Kita lanjutkan langsung Mas sekalian. Biar selesai ini, ntar nggak selesai lagi. Syarat yang berikutnya, syarat yang keberapa Mas sekalian? Oh ini, coba kita perhatikan kalau kita lihat di kitab Mas sekalian. Ini beberapa yang sudah kita baca. Di sana Al-Mu'allif menyebutkan qiraatul Fatihah bil basmalah. Ini maksudnya isyarat untuk syarat yang pertama tadi. Harus membaca semua ayat-ayat. Kemudian wa tashdidat. Ini syarat yang kedua kan ya. Kemudian mualah. Ini syarat yang ketiga. Wa tartibiha. Ini syarat yang keempat. Begitu Ibu sekalian ya. Kemudian syarat berikutnya berarti syarat yang ke-5 Ibu sekalian ya. Halo? Nah, Ustaz. Naam, syarat yang kelima apa? Mura'atu hurufiha. Menjaga semua huruf-hurufnya. Menjaga semua huruf-hurufnya. Atau dengan redaksi yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, ikhrajul hurufi min makharijiha. Mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhrajnya. Sesuai dengan makhrajnya. Atau dengan kata lain, tidak boleh merubah huruf-hurufnya. Gitu Ibu sekalian ya. Maka huruf-huruf Al-Fatihah itu harus diucapkan sebagaimana mestinya, dikeluarkan dari makhraj-makhrajnya. Tidak boleh sampai berubah hurufnya. Maka syarat yang kelima ini persis seperti syarat yang pertama dan kedua, Mas sekalian. Seandainya seseorang merubah huruf dengan sengaja, kemudian tahu hukumnya, dan sampai merubah makna, maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Kalau merubah huruf dengan sengaja, tahu hukumnya, dan merubah makna, maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Namun kalau misalkan tidak sengaja, atau tidak tahu, dan tidak merubah makna, maka sama seperti tadi, harus mengulang Al-Fatihahnya. Harus mengulang Al-Fatihahnya dan sebelum rukuk ya, mengulang Al-Fatihahnya sebelum rukuk. Kalau tidak diulang sebelum rukuk, ditinggalkan dengan sengaja maka batal. Atau kalau misalkan ingatnya setelah rukuk, maka harus nambah rakaat. Seperti syarat yang pertama dan kedua. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Di sana ada beberapa contoh, misalkan tidak menjaga huruf sehingga sampai berubah huruf. Seperti misalkan Maliki yaumiddin, ad-din itu dalnya dibaca dengan zain, yaumidzin, yaumidzin. Kemudian alhamdu. Itu dibaca dengan kaf misalkan al-kamdu atau misalkan dengan alhamdu. Waladhdallin harusnya pakai dhad lalu dibaca pakai dha. Waladhdallin. Mustaqim dibacanya mustaqim. Maka itu diantara contoh-contoh merubah huruf. Contoh-contoh merubah huruf yang membatalkan Al-Fatihah dan membatalkan sholat. Kalau dilakukan dengan sengaja, tahu, dan merubah makna. Begitu Ibu sekalian ya.
Kalau berimam sama orang yang bacaannya belum itu gimana, Ustaz? Sementara imamnya selalu dia gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Pengen dapat Sebenarnya itu masuk sebenarnya itu masuk ke pembahasan salat jamaah nanti sebenarnya. Namun kalau ditanyakan mungkin saya jawab sekilas, Mahat. Sebenarnya kalau berdasarkan pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Syafi'i, berimam. Kalau misalkan al-qari itu maksudnya orang yang yuhsinu al-Fatihah, orang yang bisa membaca al-Fatihah dengan benar. Kalau bermakmum di belakang ummi itu dalam istilah fikih itu maksudnya adalah man la yuhsinul Fatihah, seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Maka orang yang qari, orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, kalau bermakmum di belakang orang yang ummi tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka sholatnya tidak sah bagi makmum. Ini kalau berdasarkan pendapat mu'tamad. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain memang. Kalau misalkan mau, karena saking saking parahnya memang di zaman kita sekarang, ya imam-imam seperti itu misalkan, dan tidak ada pilihan lagi ya, di masjid yang lain juga sama saja seperti itu, maka ada baiknya niatnya mengikuti, maksudnya ya mengikuti taklid kepada ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat dalam masalah ini boleh bermakmum kepada ummi, kepada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Sah sholat dan jamaah. Kemarin di pekan yang lalu saya tidak salah, kalau tidak salah menyebutkan seseorang yang ummi, seseorang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak bisa dibetulkan. Memang memang betul-betul tidak bisa dibetulkan, bukan karena tidak belajar, tapi memang sudah terlanjur seperti itu dan tidak bisa dibetulkan. Maka kalau untuk dia sendiri sholatnya sah. Kalau untuk dirinya sendiri maka sah. Sepakat semuanya insya Allah. Yang menjadi permasalahan adalah kalau jadi imam. Maka ini ada perbedaan pendapat. Kalau di dalam mu'tamad, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, sesuai dengan usulul madhab, maka kalau makmumnya bacaannya lebih baik, maka tidak sah makmumnya, salatnya makmum. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang lain seperti Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, maka sah. Gitu, Om ya? Walaupun istilahnya kita niatnya cuma pengen dapat pahala berjamaah gitu, Ustaz. Ya nggak apa-apa kalau misalkan karena memang betul-betul nggak ada dan nggak bisa, udah taklid sama Al-Imam Al-Muzani saja. Biar aman lah, kan? Biar aman sholat. Karena Iya, iya. saya sendiri kadang-kadang itu kalau jadi makmum itu juga kadang agak kesel sendiri gitu. Gimana, Mas? Iya benar. Sih. Mm-mm. Kita pengen ke masjid berjamaah tapi imamnya kayak gitu gitu ya. Ya, ya gimana lagi? Mhm. Makanya kalau seperti itu sudah niatnya taklid kepada Al-Imam Al-Muzani saja. Aman, insya Allah. Gitu, Mas. Iya, Ustaz. Jayid. Sampai mana tadi, Om? Oh, ya. Sampai Syaratan dari kelima tadi, Om ya. Ustaz, yang keempat apa ya Ustaz? Kok saya bingung ini? Yang tertib keempat Oh, tertib tadi, Om. oh, dengan urutan yang sesuai. Baik. ya, yang Yang baca pertama kan membaca kalau seluruh ayat. Yang iya, kedua menjaga semua Membaca tasbih. tasbih-tasbihnya. Yang Ah, ketiga ah, mualah itu berturut-turut, dua. bersambung berkesinambungan. ya, tanpa jeda Yang ya. keempat tertib. Yang keempat Oh, itu tertib, maksudnya membaca ayat-ayatnya harus dengan urutan sebagaimana Yang mestinya, gitu. sesuai. Nah, sedangkan yang kelima mura'atul huruf, menjaga semua huruf-hurufnya, mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhrajnya yang tepat. Begitu, Om ya? ya. Jadi, Dah. maka sebenarnya tahsin itu yang paling utama itu Al-Fatihah. Al-Fatihah dibetulkan.
Karena yang wajib itu Al-Fatihah itu. Itu menentukan sah tidaknya sholat kita. Barakallahu. Berikutnya Iya, umat Ustaz. sekalian, syarat yang keberapa berarti yang keenam umat sekalian. Ya kan Ibu sekalian? Iya. Naam, syarat yang keenam apa? As-salamatu minal lahni alladhi yughayyirul ma'na. Selamat dari atau terhindar dari atau menghindari lahan, menghindari kesalahan bacaan yang merubah makna. Menghindari kesalahan bacaan yang merubah makna. Gitu Ibu sekalian ya. Menghindari kesalahan bacaan yang merubah makna. Maksudnya apa ini? Tadi syarat yang kelima itu kan juga bagian dari lahan. Iya, Ustaz. Sama kan? Ini bagaimana? Di sini juga al-mu'allif juga menyebutkan adamil lahni ay al-khata' fil harakat. Nah, di sini ada keterangan tambahan di sana supaya lebih jelas. Ya, maksudnya lahan yang keenam ini pada syarat yang keenam, selamat dari lahan, selamat dari kesalahan. Maksudnya adalah kesalahan dalam membaca harakat yang merubah makna. Seperti apa? Misalkan alladhi an'amta. Siratal ladzi siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Maka jangan sampai dibaca dengan dhammah an'amtu. An'amta itu khitabnya untuk mukhatab kepada Allah ya atau ya, yang telah engkau Iya. berikan nikmat alaihim kepada mereka. Jangan sampai dibaca an'amtu. Maka jadinya domirnya mutakallim. Gitu. Saya jadi bukan engkau. Maka itu kesalahan harokat yang merubah makna. Begitu Ibu sarannya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi termasuk misalkan na'budu misalkan. Subhanallah. Na'budu misalkan dibaca jadi nu'badu misalkan. Oh ini subhanallah itu jauh maknanya. Ya atau ya? Hmm. Maka harus terhindar dari kesalahan-kesalahan semacam itu. Kesalahan-kesalahan harokat yang merubah makna. Kalau misalkan hal itu dilakukan dengan sengaja, tahu, dan merubah makna, maka seperti yang pertama dan kedua tadi, batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Dan bahkan terkadang malah bisa terjerumus pada kekufuran kalau misalkan sengaja dan tahu. Seperti kemarin menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid itu pada iyyaka, menghilangkan tasydid pada iyyaka, kalau tahu maknanya dan sengaja, maka bisa terjerumus pada kekufuran. Karena iyyak tanpa tasydid itu artinya adalah bau usyams, cahaya matahari. Di sini juga kalau misalkan nu'bat misalkan sengaja tahu, maka hanya bisa terjerumus pada kekufuran. Yang jelas batal Al-Fatihahnya. Yang jelas batal Al-Fatihahnya. Eh, kalau sengaja tahu dan merubah makna maka batal Al-Fatihahnya dan batal sholatnya. Tapi kalau misalkan tidak sengaja atau tidak tahu atau tidak merubah makna, maka harus mengulang Al-Fatihahnya. Yang batal Al-Fatihahnya saja. Begitu misalnya. Insyaallah jelas Ibu sekalian ya. Nastamir? Iya. Jadi yang 5 sama 6, yang nomor 5 sama 6 itu batal Al-Fatihahnya doang kan, Ustaz? Bagaimana Om? Yang nomor 5 sama 6 sama-sama batal Al-Fatihahnya aja kan? Enggak, yang batal kalau misalkan sengaja tahu dan merubah makna, yang kelima keenam itu batal Al-Fatihah dan batal sholatnya. Yang hanya membatalkan Al-Fatihahnya saja itu syarat yang ketiga dan keempat saja. Syarat ketiga dan keempat itu hanya batal Al-Fatihahnya saja secara mutlak. Mau sengaja mau nggak sengaja itu batal Al-Fatihahnya saja. Kalau syarat yang ketiga dan keempat. Kalau syarat pertama, kedua, kemudian kelima sampai seterusnya nanti, kalau sengaja tahu dan merubah makna, maka itu batal Al-Fatihahnya dan batal sholat. Tapi kalau misalkan tidak tahu, tidak sengaja, tidak merubah makna, maka yang batal Al-Fatihahnya. Harus mengulang Al-Fatihah. Gitu ya. Iya. Ya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Jayid.
Syarat yang keenam sudah Om ya. Tadi Iya. di sini dia kita al-mu'allif menyebutkan wa adamil lahn ay al-khata' fil harakat. Kesalahan dalam baca harakat al-mukhil bil ma'na yang berpengaruh pada makna. Kenapa ini muncul? Kemudian wa yahrumul lahnu alladhi la yukhillu. Dan kesalahan harokat yang tidak merubah makna itu juga haram hukumnya. Idza ta'ammadahu, jika dilakukan dengan sengaja. Meskipun Masih tidak nomor, membatalkan sholat. masih nomor Meskipun tidak membatalkan sholat. Ini masih yang syarat yang ke Nah, 6 tadi ya. Ini keterangan tambahan. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kesalahan membaca harokat itu membatalkan Al-Fatihah dan membatalkan sholat kalau dilakukan dengan sengaja, tahu hukumnya, dan merubah makna. Kalau misalkan tidak sengaja, atau tidak tahu hukumnya, atau tidak merubah makna, maka hukumnya tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholat. Tapi harus mengulang Al-Fatihah. Gitu ya. Harus mengulang Al-Fatihah. Meskipun kesalahan harokat yang tidak merubah makna. Meskipun kesalahan harokat yang tidak merubah makna itu haram juga hukumnya. Tapi tidak membatalkan sholat. Gitu ya. contohnya apa Ustaz? Yang merubah harokat tapi tidak merubah makna? Misalkan alhamdulillahi, jadi alhamdulillahi. Itu tidak merubah makna. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan Wahid. Iya. Jayid. Selanjutnya, mungkin tidak disebutkan oleh al-mu'alif di kitab beliau, syarat-syarat sahnya. Kita tambahkan di sana, syarat sah Al-Fatihah yang ketujuh adalah qira'atuha bil Arabiyyah. Membaca seluruh ayat-ayatnya dengan bahasa Arab. Ini syarat sah. Seandainya tidak dibaca dengan bahasa Arab, maka batal. Al-Fatihahnya dan batal salatnya jelas. Dan dia berbicara yang membatalkan salat. Lebih dari 3 huruf. Gitu Ibu sekalian ya. Maka ini pentingnya belajar umat sekalian. Syariat itu tidak hanya didasari oleh perasaan. Dulu beberapa tahun yang lalu, tahun berapa? Sekitar tahun 2004 atau 2005. Itu ada mantan petinju taubat di Blitar, Jawa Timur. Sampai beritanya masuk TV ya. Ada mantan petinju taubat. Kemudian dia jadi ya namanya taubat ya. Taubat jadi semangat untuk beribadah. Kemudian berdasarkan perasaan dia berpendapat, oh kalau misalkan kita sholat dengan bahasa Arab semuanya, kita tidak bisa khusyuk mentadaburi dan memahami semua bacaan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya dia sholat dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Indonesia. Nah, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi tidak mendahulukan perasaan. Ilmu dulu, baru perasaan. Karena beribadah itu dasar utamanya bukan perasaan. Nah, perasaan itu harus laras dengan syariat. Perasaan itu harus laras dengan syariat. Jadi bukan syariat yang menyesuaikan perasaan, tapi perasaan kita yang harus menyesuaikan dengan syariat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Gitu Ibu sekalian. Kita lanjutkan Wahad.
Halo? Masih ada, Muhammad? Ya, Ustadz Masih masih. Ustaz. Tunggu. Syarat berikutnya, Mas sekalian, syarat yang ke-8 berarti, yaitu alla yaqra'a biqira'atin syadhah mughayyirah lil ma'na. Tidak membacanya dengan bacaan syadhah yang merubah makna. Bacaan syadhah itu bagaimana? Umat sekalian yang selama ini mungkin banyak belajar tahsin, mungkin pernah dijelaskan oleh pengajarnya, ustadz atau ustadzahnya, bahwasanya Al-Fatihah itu ada qiraat. Membaca Al-Quran itu ada qiraat. Ada qiraat sab'ah yang disepakati mutawatirah, atau ada yang menambahkan jadi qiraat asyrah, 10 cara membaca. Namun di luar 10 qiraat, di luar 10 qiraat itu disebut qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu biasanya memang tidak mutawatir, tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat dan banyak generasi setelahnya. Makanya disebut qiraah syadzah. Syadah. Maka, atau syadzah itu bisa juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita tuh nyeleneh itu. Nyeleneh. Karena menyelisihi mayoritas. Menyelisihi mayoritas. Maka qiraah syadzah ini tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Fatihah jika qiraah tersebut merubah makna. Karena qiraah syadzah itu sebenarnya bukan berarti ditolak secara keseluruhan 100%, tidak. Qiraah syadzah itu terkadang masih bisa digunakan untuk landasan dalil dalam syariat, dalam fikih misalnya. Bisa. Itu qiraah syadzah dijadikan sebagai landasan dalil. Namun, kalau dalam membaca Al-Fatihah, maka itu tidak boleh dibaca, apalagi kalau misalkan merubah makna. Kalau merubah makna maka membatalkan Al-Fatihahnya dan membatalkan sholat. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Muhammad? Jadi secara tidak langsung kita harus tahu qiraah sab'ah gitu Ustaz maksudnya. Enggak, siapa yang bilang gitu Om? Enggak, sudah satu qiraah yang kita tahu itu sudah pegang aja itu. Iya, maksudnya ya salah satu dari qiraah sab'ah kita harus tahu gitu untuk baca Al-Fatihahnya gitu kan maksudnya. Ya, yang kita pelajari dari kecil selama ini kan sudah cukup satu. Ya, Kok saya hafaz anak enggak sih sih. Ustaz berasanya Bagaimana? baca Al-Fatihahnya pakai versi saya aja gitu Ustaz. Apa? Pakai Persis. versi saya. Maksudnya nggak ada qiraatnya gitu loh. Saya berasa nggak ada qiraatnya. Qiraah itu maksudnya gimana sih Om? Qiraah itu cara membaca. Heeh. Qiraah itu cara membaca. Jadi misalkan ada qiraah yang lain yang dibaca dengan lafaz yang lain. Ada juga qiraah yang lain itu dengan apa mat yang berbeda ya, atau dengan harokat yang berbeda. Itu qiraat namanya. Jadi Oh, qiraat itu bukan nada-nada itu bukan. aku kan ya Ustaz. Oh, yang bukan bayati yang gitu-gitu Ustaz ya. Bukan. Itu namanya Oh, naghomat itu. Ini namanya nah, naghomat. belum. Oke, oke, oke. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. nah. Nah, kalau naghomat itu udah lah, itu sudah diakhirkan saja. Kalau Mm-mm. sudah betul-betul mutqin Al-Qur'annya baru naghomat. Afwan Ustaz, saya tuh kan maksudnya di satu rumah Quran Ustaz ya. Eh, Bagaimana? ada satu rumah Quran mengajarkan mat itu guna guna mengajarkan guna itu kan rata-rata kan 3 harokat ya Ustaz. Dibacanya kan guna itu 3 harokat. Nah ini dibaca gunanya itu lebih panjang Ustaz. Nah kalau itu bagaimana Ustaz? Misalnya inna. Nah ini sampai 6 harokat tuh. Inna. Nah lebih panjang itu Ustaz. Nah kalau itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Selama Ada tidak contohnya? merubah makna nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Meskipun ya terlalu berlebihan. Nah, Iya, jadi alasannya biar anak itu lebih tahu mungkin kalau membiasakan, ya. Kalau membiasakan, ya. iya Karena membiasakan kadang-kadang guna. untuk anak-anak itu memang harus dibiasakan.
Memang pembelajaran untuk anak-anak itu adalah dengan pembiasaan. Saya sendiri juga sama anak-anak itu setiap hari ya, setiap kali membaca itu sering sekali. Bahwa gunnah itu diingetin terus ya. Sekarang diingetin, besok diingetin lagi, besok diingetin lagi. Harus seperti itu. Memang harus selalu seperti itu. Nah, gunnah masuk hidung, gunnah masuk hidung. Tetap aja gitu. Tapi alhamdulillah semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Nah, Nastamir Wahad, kita lanjutkan. Ya, Ustaz. Syarat yang kesembilan. Syarat yang kesembilan adalah alla yubaddila lafzan bilafzin akhar. Tidak boleh merubah satu lafaz dengan lafaz yang lain meskipun maknanya sama. Tidak boleh merubah satu lafaz dengan lafaz yang lain meskipun maknanya sama. Gitu ya usahanya. Meskipun apa, Ustaz? Meskipun maknanya sama. Seperti alhamdu dengan as-sana'u itu maknanya mirip. Namun tidak boleh misalkan as-sana'u lillah. Itu bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat Quran. Ayat Quran alhamdulillah. Alhamdulillah dengan asana'u sama, Ustaz, artinya asana'u. Sana pakai sa yang ada titik tiga. Oh, Ya, iya. Begitu usulannya. Oh, insya Allah tidak banyak permasalahan di sini. Kemudian syarat yang ke-10 mas sekalian. Syarat yang ke-10 ini sudah pernah kita bahas saat membahas takbiratul ihram. Dan ini kita sebutkan sebelumnya. Ini berlaku pada semua rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Dan juga sebenarnya berlaku untuk semua jenis ibadah qauliyah. Apa itu? Syarat yang ke-10 berarti isma'u nafsihi jami'a hurufiha in kana sahih as-sam' wala mani'. Yaitu membaca Al-Fatihah itu harus minimal didengar oleh dirinya sendiri. Jadi harus menggerakkan mulutnya dan mengeluarkan suaranya. Minimal sampai terdengar oleh telinganya sendiri. Patokannya adalah in kana sahih as-sam'i wala mani'. Patokannya adalah pendengaran yang normal. Pendengaran yang normal. Jadi kalau misalkan pendengarannya terlalu tajam, maka harus lebih diangkat sedikit lagi. Tapi kalau misalkan pendengarannya kurang, maka tidak harus mengangkat suara sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Standarnya yang normal. Demikian juga kalau misalkan saya pernah menyebutkan, kalau misalkan sholat di masjid yang bising, misalkan kipas anginnya kenceng suaranya, gebrubuk, nah, sampai suara itu semua suara kalah sama suara kipas angin. Nah, maka itu tidak harus mengangkat suara kita sampai terdengar. Tidak. Normal, tetap standarnya normal. Atau misalkan sholat di masjid pinggir jalan raya, yang mana di sana banyak suara kendaraan. Maka itu juga tidak harus mengangkat kencang-kencang suaranya. Tidak. Tapi standar standar normal. Normalnya kalau misalkan dalam kondisi normal, yaitu kita bisa mendengar suara kita, meskipun tidak kencang tapi terdengar suara kita. Maka itu cukup. Begitu usulannya. Wadih Mahat. wadih. Baik. Kemudian syarat yang ke-11 dan ini adalah syarat yang terakhir umat sekalian, iqauha jami'aha fil qiyami aw badalaha. Membaca seluruh Al-Fatihah dari awal sampai akhir dalam kondisi berdiri atau pengganti berdiri. Jadi tidak boleh dan tidak sah membaca Al-Fatihah saat ruku atau setelah-setelahnya. Nah, itu bukan tempatnya Al-Fatihah lagi. Itu usulannya. Maka membaca Al-Fatihah itu saat posisi berdiri atau pengganti posisi berdiri. Seandainya seseorang tidak bisa berdiri atau sholat sunnah dalam posisi yang lain selain berdiri, maka dalam posisi pengganti berdiri itu, misalkan dalam posisi duduk atau berbaring atau terlentang. Begitu ibu sekalian. Ya. Oh, ada yang mahal? Insya Allah jelas ibu sekalian. Ini semuanya adalah syarat-syarat sah Al-Fatihah. Ada 11. Dan kita ingatkan lagi, dari semua syarat-syarat sah Al-Fatihah tadi, yang 11 tadi, ada 2 yang berbeda. Yaitu syarat yang ketiga dan syarat keempat.
Syarat ketiga dan keempat, kalau tidak dilaksanakan, maka yang batal adalah Al-Fatihahnya saja, sedangkan sholatnya tidak batal. Nah, yang harus dilakukan adalah mengulang Al-Fatihahnya. Begitu Ibu sekalian ya. Itu untuk syarat kedua dan keempat kalau tidak dilaksanakan. Namun untuk syarat-syarat yang lain, jika ditinggalkan dengan sengaja, tahu hukumnya dan merubah makna, maka membatalkan Al-Fatihahnya dan membatalkan sholat. Harus memulai sholatnya dari awal lagi. Tapi kalau misalkan dilanggar syarat-syarat tadi dari selain nomor 2 dan selain nomor 3 dan nomor 4, kalau dilakukan tanpa sengaja atau tidak tahu dan tidak merubah makna, maka yang batal hanya Al-Fatihahnya saja. Sholatnya tidak batal. Harus mengulang Al-Fatihahnya sebelum ruku'. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahad? Wadih. Jayid. Hal min soal. Ada pertanyaan mahasiswa? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke kondisi bagaimana jika seseorang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Kita lanjutkan, Wahad. Sedikit saja, Tidak Wahad. mampu di sini maksudnya dalam hal apa, Ustaz? Ya nggak bisa. Contohnya tidak bisa membaca Al-Fatihah gimana? Contohnya, seseorang memang tidak tahu Al-Fatihah. Tidak hafal Al-Fatihah, tidak ada mushaf yang bisa dia baca, dan memang dia tidak bisa membaca mungkin. Dan tidak ada orang yang bisa mentalkinnya. Memang betul-betul berarti dalam kondisi seperti itu berarti betul-betul tidak bisa membaca Al-Fatihah ya atau ya? Ya, mampu tidak bisa baca atau tidak ada yang mengajarkan, Ustaz ya? Nah, tidak ada yang mentalkinnya. Maksudnya saat sholat itu ditalkinin. Berarti kan di sini tidak bisa membaca Al-Fatihah ya atau ya? Yes. Maka apa yang harus dilakukan? Di sana ada tahapan-tahapan. Yang harus dilakukan, pertama, jika seseorang ini meskipun tidak hafal Al-Fatihah, tapi dia tahu beberapa ayat yang lain selain Al-Fatihah. Entah itu dia hafal atau dia bisa membaca beberapa ayat yang lain. Maka dia wajib membaca 7 ayat yang lain. 7 ayat itu tidak harus berbeda. 7 ayat itu tidak harus berturut-turut. Bisa berturut-turut, bisa terpisah-pisah. Yang penting harus 7 ayat. Yang dibaca harus 7 ayat. Kalau misalkan yang dihafal atau yang diketahui yang dia bisa baca kurang dari 7 ayat, maka diulangi sehingga menjadi 7 ayat. Begitu Ibu sarannya? Ini ayat maksudnya ayat dari surat lain gitu, Ustaz? Iya. Kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Fatihah, tapi dia bisa membaca ayat yang lain atau menghafal ayat yang lain, tahu ayat yang lain, maka dia harus membaca ayat yang lain itu berjumlah 7 ayat. Berjumlah 7 ayat. Yang mana 7 ayat itu boleh berturut-turut bersambung, boleh juga terpisah-pisah di surat-surat yang berbeda misalkan. Namun harus 7 jumlahnya. Sesuai dengan jumlah ayat Al-Fatihah. Jumlahnya harus 7. Begitu Ibu sekalian ya? Nyambung. Kalau dibaca terpisah kayak gimana, Ustaz? Oh, maksudnya dari surat yang berbeda gitu ya? Iya, misalkan dari surat yang berbeda-beda nggak masalah. Yang penting jumlahnya 7 ayat. Yang penting jumlahnya 7 ayat. Kalau misalkan yang dia bisa kurang dari 7 ayat, maka diulang supaya genap jadi 7 ayat. Gitu Om ya? Yang 7 lagi ya. Wadih Mahad. Kalau misalkan tidak bisa juga, tidak tahu ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah, tidak hafal, tidak bisa membacanya, maka bagaimana?
digantikan dengan membaca zikir. Zikir, zikir dengan kalimat thayyibah. Seperti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan itu diulangi sampai jumlah ayatnya sama dengan sampai jumlah hurufnya. Kalau di sini huruf. Kalau tadi, kalau ayat Al-Quran jumlah ayatnya 7. Kalau yang dibaca zikir, maka jumlah hurufnya harus sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Jumlah hurufnya harus sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Gitu Ibu sekalian ya. Dan tasydid itu dihitung 2 huruf. Tasydid pada Al-Fatihah itu dihitung 2 huruf. Gitu Ibu sekalian ya. Waalaikumsalam. Tadi zikirnya apa aja Ustaz? Boleh yang subhanallah walhamdulillah yang itu Ustaz? Sebenarnya zikir apapun. Nggak masalah. Ya seperti biasa normal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai di situ saja. Atau tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu diulang-ulang sampai jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Gitu Ibu sekalian ya. Surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai 7 ya Ustaz ya. Nah, jumlah huruf Al-Fatihah ada berapa kalau dihitung sama tasydid-tasydidnya? Banyak. Banyak. Sahih, banyak. 156. Wah, Masya Allah. 156 huruf. Itu kalau dihitung dengan tasydid-tasydidnya, dengan mat-matnya. Gitu Ibu caranya. Iya. Faqanallah jamil. Berapa tadi? 156. Faqanallah jamil. Dan kalau misalkan tidak bisa zikir bagaimana? Tidak bisa zikir maka berdoa, nggak masalah. Doa. Dengan doa. Namun doa ini sebenarnya doa apapun boleh. Namun doa yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat itu lebih diutamakan. Doa yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat itu yang lebih diutamakan. Meskipun doa-doa yang untuk kemaslahatan dunia boleh juga. Misalkan Allah marzuqni rizqan wasi'an. Allah marzuqni zaujatan salihah. Nah, itu untuk kemaslahatan dunia sebenarnya boleh. Tapi doa-doa untuk kemaslahatan akhirat itu lebih diutamakan. Dan ketentuannya sama dengan zikir tadi. Jumlah hurufnya harus sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat. Alhamdulillah yang sama dengan surat Al-Fatihah. Nah. Sampai di sini jelas Mahat sekalian? Saya lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang menghafal hanya sebagian Al-Fatihah saja? Bagaimana kalau seandainya seseorang menghafal hanya sebagian Al-Fatihah saja? Maka harus membaca sebagian Al-Fatihah itu. Maka harus membaca sebagian Al-Fatihah itu. Kalau misalkan dia menghafal sebagian Al-Fatihah saja, tidak menghafal surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain, maka ayat-ayat Al-Fatihah yang dia hafal itu harus diulang. Sampai 7 ayat jadi. Supaya genap jadi 7 ayat. Jadi ayat yang dihafal dari Al-Fatihah itu yang diulang. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, hafalnya misalkan atau Ar-Rahmanir Rahim atau dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sampai situ misalkan, maka itu yang harus diulang-ulang. Supaya genap sampai 7 ayat. Gitu Ibu sekalian ya. Iya. Tapi kalau misalkan hafal Al-Fatihah, sebagian Al-Fatihah dan menghafal sebagian ayat yang lain juga, maka yang digunakan untuk menggenapi adalah ayat yang lain. Gitu ya bisa nanya? Bisa dipahami maksudnya? Kalau hafal sebagian Al-Fatihah dan menghafal ayat-ayat yang lain, Al-Fatihahnya hafalnya hanya sebagian. Tapi hafal juga ayat yang lain, tahu juga ayat yang lain. Maka Al-Fatihah yang dihafal itu harus dibaca, kemudian digenapi dengan ayat yang lain. Oh iya. Gitu ya.
Ya, Ustaz. Entah itu misalkan eh, Al-Fatihahnya, kekurangan Al-Fatihah itu yang di awalnya atau di tengahnya atau di akhirnya, maka sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan misalkan Al-Fatihah yang dihafal hanya pertama dan akhirnya saja. Tengah-tengahnya tidak tahu misalkan. Maka mulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian kalau di tengah-tengahnya nggak tahu, maka digantikan dengan ayat yang lain, kemudian dilanjutkan Al-Fatihah sampai Lah, akhir. jadi nggak berurutan dong, Ustaz. Kan baca Al-Fatihah harus Karena berurutan. ini uzur, ini kan memang betul-betul nggak bisa. Oh, Ini betul-betul nggak bisa. Atau misalkan eh, hafal Al-Fatihah hanya di awalnya saja. Pertengahan dan akhirnya tidak tahu. Maka digenapkan, dibaca Al-Fatihah dulu di awalnya, kemudian digenapkan dengan ayat yang lain. Tapi kalau yang pertama tadi, yang dihafal itu hanya Al-Fatihah saja, sebagian Al-Fatihah saja, yang dihafal hanya sebagian Al-Fatihah saja, maka yang dihafal itu diulang-ulang. Gitu Om ya? iya. Wafaqqanallahu jami'an. Jadi boleh diulang-ulang atau boleh dicampur gitu kali ya, Ustaz ya, dengan ayat Itu yang kalau hafal yang lain. Kalau misalkan hafalnya hanya Al-Fatihah saja, ya Al-Fatihah saja yang diulang-ulang. oh Tapi iya. kalau misalkan hafal Al-Fatihah dan ayat yang lain, maka ayat yang lain itu yang digunakan untuk menggenapkan Al-Fatihah. Begitu Om ya? Iya. Wafaqqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan tidak bisa, betul-betul masih nggak bisa juga. Sama sekali nggak hafal Al-Fatihah, sama sekali nggak bisa zikir, sama sekali nggak bisa doa dengan bahasa Arab. Maka bagaimana? Sudah betul-betul nggak bisa sama sekali. Maka bagaimana? Maka berdiri, diam, selama kurang lebih diperkirakan kadar baca Al-Fatihah. Berdiri diam selama kadar bacaan Al-Fatihah. Itu kalau sudah itu betul-betul terakhir. Sudah betul-betul tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak bisa membaca ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah, tidak bisa membaca zikir, tidak bisa membaca doa, maka terakhir, dah diam selama kadar bacaan Al-Fatihah. Gitu Ibu sekalian ya. Wadi wa mahat. Wah, oke. Berarti Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selesai kita dari rukun yang keempat, qiraatul Fatihah. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan? Ustaz, untuk yang nomor 3 itu doanya bilugatil Arabiyah atau dengan bahasa lain, Ustaz? Waffaqanallah jami. Sebenarnya, nggak tahu Mas. Yang saya pahami selama ini, doa di dalam sholat doa di dalam sholat itu harus dengan bahasa Arab. Doa di dalam sholat itu harus dengan bahasa Arab kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam kasus ini, jika memang betul-betul tidak bisa dan tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak bisa membaca ayat-ayat yang lain, tidak bisa membaca zikir, dan doa bisanya, kalau misalkan doa itu bisanya dengan bahasa Indonesia, tidak bisa dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Tidak masalah. Itu kalau memang betul-betul tidak bisa dengan bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Gitu, Om. Al-Fatihah aja nggak hafal, gimana doa bahasa Arab? Ya, siapa tahu kan selama ini kan Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. doa makan. Nah, itu artinya bagus dong. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allah, ya Allah berikanlah keberkahan dalam semua apa yang kau anugerahkan kepada kami. Gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kan gitu, Mas. Nah, itu dia ulang-ulang nggak apa sampai jumlah ayat, jumlah hurufnya sama seperti Al-Fatihah. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu Jazakallah fikum. khairan. Taufik, barakallah. Nah, ini boleh banget.
Ada lagi pertanyaan masih kalian? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan karena mungkin sudah cukup malam. Saya Ya, minta maaf masih kalian. Semoga Ustaz, apa yang kita... Nah, tafadhol. Ada yang pertanyaan? satu lagi yang qiraah syaddah tadi kalau digunakan berarti batal Al-Fatihah dan batal salatnya Ustaz. Naam, sahih. Kalau qiraah syadah itu merubah makna. Kalau qiraah syadah itu merubah makna. Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, kalau tidak merubah makna, maka hanya membatalkan Al-Fatihahnya saja. Ustaz, coba Ustaz seperti apa Ustaz? Kira sadanya Ustaz. Tidak tahu, Om. Saya tidak tahu qiraah syadah. Maksudnya Ustaz belajar ini yang sadah. Qiraah syadah. Qiraah syadah, tadi yang saya tahu mungkin tidak merubah makna. Yang saya tahu, misalkan, ihdinas shiratal mustaqim. Itu kan pakai shad, Om. Iya. Ada qiraah yang membacanya pakai sin dan pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Ada juga yang pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Itu berdasarkan keinginan dia atau emang ada ajarannya kayak Bukan. gitu Ustaz? Jadi begini kita harus pahami umat sekalian. Memang sejak pertama diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu turun sesuai dengan lahjah kabilah-kabilah Arab. Hmm. Gitu Om ya. Maka Iya. setiap kabilah itu mempunyai cara membacanya. Gitu Om ya. Paham ya? Iya nanti. Maka di sana misalkan sirot, kata sirot, itu ada kabilah yang membacanya dengan sin, sirot, bukan sod. Ada juga yang membacanya pakai zai, zirot. Gitu Om ya. Allahu jami. Jadi bukan seenaknya enggak, itu semuanya berdasarkan riwayat. Semuanya berdasarkan riwayat, tidak boleh keluar dari riwayat. Makanya ada dipelajari dan diriwayatkan. Tapi Harus dari nyeleneh guru itu ke ya guru, Ustaz ya. dari guru ke murid langsung. Bagaimana? Tapi nyeleneh kan kalau Ustaz tadi kan. Ya iya. Jadi kalau misalkan pada kata tadi sirot itu lughah yang fushah. Fushah itu dalam artian yang paling banyak digunakan itu pakai sod. Yang paling banyak digunakan oleh kabilah Arab itu pakai sod. Namun memang ada kabilah yang membacanya pakai sin dan zai. Tapi itu bahasa Arab juga, itu. Bukan berarti itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Arab juga. Hanya saja bukan fushah, bukan yang paling banyak digunakan oleh kabilah Arab. Gitu ya. Di lahjah mahaliyah Ustaz. Nah, dan ada sampai ada mungkin saya di kelas bahasa Arab pernah cerita tentang kisah itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Apakah dibaca dengan shad atau sin? Ada dua orang lelaki dari kabilah yang berbeda berdebat. Ini yang betul shad, yang betul sin, yang betul shad, yang betul sin. Oh, nggak habis-habis berdebat. Terus akhirnya mereka bersepakat, ah, kita akan ah, siapapun yang lewat nanti, maka kita akan jadikan hakim di antara kita. Apapun pendapatnya, maka kita mengambil pendapat. Akhirnya datanglah lewatlah seorang wanita dari kabilah yang berbeda lagi. Kemudian mereka mengutarakan permasalahan mereka berdua kepada seorang wanita itu. Kemudian wanita itu mengatakan apa? La aqulu biqaulikuma. Saya tidak mengatakan, tidak berpendapat dengan pendapat kalian berdua. Innama aqulu ihdinas siratal mustaqim. Tapi aku membacanya dengan ihdinas siratal pakai zai. Enggak pakai. lebih itu ya Ustaz. Jadi nambah lagi bukan? Nambah masalah. Ihdinas. Kurang lebih seperti itu sekarang. Apa hadir. Nah. Kita cukupkan, Mahat? Ya Ustaz.
Naam. Semoga Allah memberkati kita semua. Kita cukupkan sampai di sini umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari di malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.